Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Mbak perkenalkan nama saya Zakwan Balkoso Nugroho dengan NIM G002424. Saya berada di kelas B, tepatnya di B9 dengan asal pengampu yaitu Mas Komang. Di sini saya akan membuat video inhal anatomi 1.2. Yang izinkan saya untuk mempresentasikan. Yang pertama ada seorang wanita merasa nyeri pada punggung. Yang A, jelaskan struktur anatomi vertebra cervical, thoracal, lumbal, sacrum, dan yang terakhir ada coccygeal. Yang B ada jelaskan muskuli penyusun regiodorsum. Nah, ini ada kolumna vertebralis. Ini ada gambar-gambarnya. Ini ada cervical curvature, ini ada di atas ini. Terus ada thoracalis, itu ada di belakang sini. Terus ada lumbal itu di bawah. Terus ada sacrum itu di bawah, sama tulisannya tadi ada di bawah wall. Yang pertama ada karakteristik umum vertebra. Ada corpus vertebra, arcus vertebra, processus, foramen vertebralis. Yang pertama ada vertebra cervicalis, yaitu corpus kecil, foramen vertebralis berbentuk besar, berbentuk segitiga. Processus spinosus itu pendek bercabang, C3 sampai C5, panjang pada C6 dan C7. Terus ada processus transversus, itu ada foramen transversus. Terus lanjut ada atlas C1, itu ada corpus dan processus spinosus. Terus ada arcus anterior dan processus arches. Terus ada foramen dentis. Terus yang ada C2 atau aksis, dan aksis itu berartikulasi dengan fovea juncis os atlas. Ada lagi vertebra prominens C7, itu ada processus spinosus panjang dan tidak bercabang. Lanjut ada vertebra thoracal. Vertebra thoracal itu berbentuk jantung. Terus ada foia costalis, corporis superior dan inferior. Foramen vertebra itu kecil dan bulat. Processus spinosusnya itu panjang. Terus processus transversus itu fovea costalis transversalis. Vertebra ya, terus ada vertebra lumbalis. Corpus vertebra itu berbentuk besar dan bentuknya seperti ginjal. Foramen vertebra itu besar dan segitiga. Fungsinya dari vertebra lumbalis ada yang pertama ada dukungan tubuh, yang kedua ada fleksibilitas dan gerakan, terus yang ketiga ada perlindungan saraf tulang belakang, yang keempat ada penyanggaan bantalan kejut. Lanjut ada sacrum. Sacrum itu ada di bawah, yaitu ada fascias anterior, fascias posterior, fascias lateralis. Fascias anterior, promontorium, foramen sacralis. Anterior itu ada 4 pasang. Fascias posterior, crista carsalis media, dan lateral foramen sacral posterior ada 4 pasang. Terus ada hiatus sacralis dan cornus sacralis. Dan terakhir ada fascias lateralis. Fascias auricularis, tuberositas. Lanjut ada tulang ekor atau di bawah pol itu ada coccygeal. Coccygeal ini juga dikenal sebagai terminal dari kolom vertebral. Ini terdiri dari 4 tulang belakang, yaitu menyatu menjadi satu menghasilkan bentuk segitiga. Bentuk tulang ekor terbentuk dari 4 vertebra yang belum disempurnakan dan tidak mengandung kanal tulang belakang, pedikel, lamina, atau spinosus proses. Fungsinya sebagai situs penyisipan otot-otot dasar panggul dan mereka yang berkontribusi secara sukarela kontrol usus.
Nah, itu tadi vertebra, yaitu sekarang musculi penyusun regiodorsum. Yang pertama ada cervical muscles atau otot permukaan. Kelompok ini bertanggung jawab terutama untuk gerakan ekstremitas atas. Otot-otot ini meliputi trapezius, latissimus dorsi, levator scapulae, rhomboid major dan minor. Trapezius itu mengangkat, menarik, dan memutar scapula atau tulang belikat, serta membantu gerakan leher. Terus ada latissimus dorsis, itu membantu menggerakkan lengan arah bawah dan ke belakang, serta rotasi internal lengan. Ada levator scapulae, mengangkat scapula, terutama bahu. Ada rhomboid major dan minor, menarik scapula ke arah tulang belakang, menjaga kestabilan tulang belikat. Yang kedua ada deep muscle atau otot dalam. Otot-otot dalam pada regiodorsum bertanggung jawab untuk mendukung postur dan penggerakan tulang belakang. Mereka ini berdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada serratus posterior, superior, dan inferior. Yang kedua ada effector spinae. Yang ketiga ada transversus spinalis. Yang keempat ada interspinalis. Yang pertama ada serratus posterior, superior, dan inferior. Itu membantu penggerakan tulang rusuk saat bernafas. Terus ada erector spinae, kelompok otot besar yang terdiri dari 3 bagian, ada ilion costalis, longissimus, dan spinalis, yang mendukung ekstensi lateral fleksi dan rotasi tulang belakang. Yang ketiga ada transversus spinalis, berada lebih dalam, yang terdiri dari otot semispinalis, multifidus, dan rotatoris. Ini berfungsi untuk mengontrol gerakan halus pada tulang belakang dan memberikan kestabilan tambahan. Yang terakhir ada interspinalis, intertransversari, dan levator costarium. Otot-otot kecil ini membantu memperkuat postur tubuh dan memberikan kestabilan pada tulang belakang serta membantu pergerakan yang lebih presisi. Nah, ini ada otot-otot muskuli penyusun dorsum regio. Ini ada muskuli penyusun regiodorsum. Ini ada otot trapezius, terus latissimus dorsi, erector dorsi, latissimus dorsi, latissimus minor, terus transversus scapularis, levator, tumulus. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf Mas, Mbak, terus terutama Mas Lab. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.